Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. How are you this afternoon? I hope that all of you stay healthy in a good condition. Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. This afternoon we can meet together in ELTPD class, but there is something missing here without our beloved lecturer, Prof. Ton, that couldn't be with us here, but I do believe that he has something more important to do, because as we know that he is a very disciplined person, so the business is not so important. I do believe that he won't leave our class. Okay, but I hope that it will not reduce our motivation to give our discussion better than before. And let me introduce to you all that the presenter of the day is Pak Abdullah, and the material here we can see on the screen, pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan penulisan best practice. Sorry, I still cannot move my lips elastically, so sometimes it can disturb my speech. Okay, without talking too much, let me give the time fully to Pak Abdullah to present your material. Okay, Pak Abdullah, good luck, and the time is yours. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat sore. How are you? I'm fine. Alhamdulillah, we are fine. Alhamdulillah. Baik. And how are you, Abdullah? I'm fine too, thank you. The Honorable Prof. Ton and also my beloved friends. Hari ini saya dapat giliran untuk mempresentasikan topik yang tentunya menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Seperti mungkin yang sudah dipresentasikan oleh beberapa teman, salah satunya oleh presenter sebelumnya yaitu Bu Inayah, terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemarin sudah dibahas tentang PTK. Sekarang saya mencoba untuk membahas tentang penulisan best practice. Monggo Bu, dilanjut. Ya. Untuk penulisan best practice ini di pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan mencoba untuk mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian PKB, jenis-jenis PKB, pengertian best practice, dan juga bagaimana langkah-langkah penulisan best practice. Lanjut. Ya, menurut Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan, bahwa PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Inti dari pengembangan keprofesian berkelanjutan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru. Kalau dilihat dari definisi ini, maka kita coba untuk bahas lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Yang dimaksud di sini adalah Bapak dan Ibu guru bisa mengikuti kegiatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Karena nanti jenis-jenis pengembangan PKB ini akan banyak, sehingga nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru. Secara bertahap dimaksudkan bahwa peningkatan keprofesionalisme ini dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sebagai contoh,
sebagai guru pertama golongan 3A yang mau naik ke 3B hanya diwajibkan mengikuti pengembangan diri saja. Kalau mau naik ke jenjang guru pertama golongan 3B dari golongan tersebut, maka hanya dibutuhkan 3 pengembangan diri, 4 publikasi ilmiah, dan 4 atau bisa dipilih berarti 4 karya inovatif. Kalau mau dari 3C ke 3D, bertahap lagi, 3 pengembangan diri dan 6 bisa itu publikasi ilmiah atau 6 karya inovatif dan selanjutnya. Secara berkelanjutan dimaksudkan Bapak dan Ibu guru juga bisa mengikuti kegiatan ini secara kontinu. Ya, dilanjut. Nah, jenis-jenis pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB ada 3. Yang pertama adalah pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Lanjut, Bu. Oh, masih di slide yang tadi, maaf. Ya, oke, baik. Mengulas sedikit, sebetulnya ini sudah banyak disinggung oleh teman-teman sebelumnya. Sepertinya saya masih ingat dari Mbak Evi sudah menyampaikan ini. Mungkin teman-teman sebelumnya juga mungkin sudah menyampaikan juga. Terkait dengan pengembangan diri ini, ada jenis-jenis pengembangan diri. Yang pertama adalah diklat fungsional. Apa itu diklat fungsional? Diklat fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Nah, diklat ini biasanya bisa dilihat dari jumlah jam pembelajaran yang diikuti. Jumlah jam pembelajaran yang diikuti dari 30 sampai 80 jam pembelajaran itu nilainya 1, 81 sampai 180 jam pembelajaran itu nilainya 2, 181 sampai 480 JP itu nilainya 3, dan sebagainya. Sampai yang terakhir nilai puncaknya adalah lebih dari 691 JP, nilainya adalah 15. Nah, ini tentunya nanti kita bisa diskusikan. Ada kemarin teman itu menyodorkan sertifikat ke saya bahwa mengikuti kegiatan PKB diklat fungsional, jamnya itu 32 jam, tapi dilakukan dalam 2 hari. Sepertinya tidak masuk akal, berarti dalam 2 hari dia harus dalam 1 hari. Dalam 1 hari berarti berapa? 16 jam ya. 16 jam pembelajaran, baik itu secara face to face atau mungkin dengan tugas, itu 16 jam, luar biasa. Sepertinya tidak masuk akal ini. Nah, ini perlu disikapi bersama. Jangan sampai mungkin ketika kita ada mengikuti pengembangan diri yang seperti itu, ternyata nantinya ujung-ujungnya tidak bisa diterima karena logikanya tidak masuk. Karena 1 hari itu sepertinya yang bisa diakui hanya sekitar 8 jam pembelajaran gitu. Selain diklat fungsional, juga ada yang namanya kegiatan kolektif. Kegiatan kolektif itu antara lain ada lokakarya, ada kegiatan ilmiah seperti seminar, ada kolokium, dan kegiatan kolektif lainnya seperti kegiatan MDMP. Jadi di PD ini ada 3, diklat fungsional, kegiatan ilmiah, kegiatan kolektif, kegiatan ilmiah, dan juga kegiatan kolektif lain seperti kegiatan MDMP. Ada 4, maaf. Jadi ada 4 di PD ini. Nah, terus kalau masuk ke publikasi ilmiah itu seperti apa? Nah, publikasi ilmiah itu ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah presentasi di forum ilmiah sebagai narasumber. Ya, kalau jadi narasumber maka ini masuk dalam publikasi ilmiah, mempresentasikan
mungkin teorinya atau mungkin kajiannya atau mungkin hasil yang pernah dia research gitu terus disampaikan di forum ilmiah ini. Terus yang kedua adalah melakukan publikasi ilmiah seperti membuat karya tulis berupa buku, karya tulis, majalah atau jurnal ilmiah dipublikasikan oleh penerbit. Nah, terus selanjutnya adalah membuat karya tulis ilmiah diseminarkan di sekolah, disimpan di perpustakaan, terus membuat makalah tinjauan ilmiah atau best practice disimpan di perpustakaan. Nilainya lumayan kalau ini, nilainya 2. Nah, nanti kita akan kupas ini tentang best practice ini. Untuk publikasi ilmiah yang selanjutnya adalah menulis karya ilmiah populer. Oke. Atau ini juga artikel ilmiah. Yang keempat adalah membuat buku teks pelajaran, pengayaan atau pedoman guru. Di sana juga ada bisa dibuat diktat atau modul, buku pendidikan, dan terjemahan-terjemahan. Dilanjut, Bu. Ya, sekarang kita masuk ke best practice. Nah, pengertian best practice menurut Avandi, best practice adalah sebuah karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan, sehingga mereka mampu memperbaiki mutu layanan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Mungkin kalau kita kaitkan dengan Bu Inayah kemarin, bahwa PPK itu dilakukan di dalam kelas. Mungkin mengambil salah satu kelas, gitu. Berarti mengambil ingin memperbaiki mutu pembelajaran di sekolah melalui kelas yang diambil. Nah, kalau best practice ini bisa dua-duanya, yaitu bisa memperbaiki mutu layanan pendidikan dan pembelajaran. Berarti bisa mengambil yang ada di dalam kelas pembelajaran itu dan juga di luar sejauh itu masih dalam tupoksinya. Ya, sejauh masih dalam tupoksinya. Oke. Kalau kita lihat di layanan pendidikan di sekolah, tentu layanan yang sekolah berikan kepada guru itu ada banyak. Kita mulai dari kedatangan mereka ke sekolah, tentu menuju ke tempat parkir. Tentu ini ada juga layanan pendidikan kepada mereka. Ada keamanan tentunya ya. Terus ada mungkin ketika mau sholat, ada masjid. Ada perpustakaan, ketika mau mencari referensi, laboratorium, ketika mau berpraktek, bengkel, juga sama. Di SMK banyak, pasti ada bengkel-bengkel sesuai dengan jurusannya masing-masing. Ada bisnis center dan lain sebagainya. Nah, ini layanan yang layanan yang diberikan oleh sekolah kepada guru. Nah, terkait dengan tadi bahwa best practice itu bisa di dalam kelas, artinya pembelajaran, dan juga di luar pembelajaran di dalam kelas, tentu ini terkait dengan dua hal, yaitu tugas utama. Tugas utama guru tentu adalah mengajar dan mendidik. Nah, kalau di dalam pembagian tupoksi biasanya jumlah jam pengampu mata pelajaran dikasih berapa jam. Lah itu tugas utamanya kita di sana. Itu juga bisa digunakan kita untuk menuliskan best practice dan juga tugas tambahan Bapak Ibu. Tugas tambahan ini juga bisa digunakan oleh kita untuk menuliskan best practice. Di sekolah tugas tambahan saya kira teman-teman juga sudah banyak yang memahami ketika mungkin di satuan pendidikan ternyata yang bersangkutan hanya dikasih 12 jam, padahal tuntutan dari Dapodik atau pemerintah itu minimal 24 jam, maka bisa disampiri dengan tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini antara lain adalah wakil kepala sekolah, itu 12 jam. Jadi nanti di total ada 24 jam. Pembelajarannya 12, wakil kepala sekolahnya 12. Nah, selain wakil kepala sekolah yang nilainya 12 ini juga ada beberapa tugas tambahan yang ekuivalen dengan
wakil kepala sekolah, yaitu kepala bengkel, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, ada juga kajur itu juga nilainya 12 jam. Terus ada juga wali kelas. Wali kelas itu tidak sebesar itu ya, tidak sebesar apa? Tidak sebesar waka begitu ya. Wali kelas hanya 2, pembina ekstrakurikuler juga hanya 2, terus kalau koordinator PKB juga hanya 2. Yang 6 itu kalau tidak salah itu adalah pembina OSIS gitu ya. Pembina OSIS itu bisa dinilai 6 di Dapodik. Jadi best practice itu bisa menuliskan karya terbaiknya dalam proses pembelajaran sebagai tugas utamanya dan juga tugas tambahannya. Lanjut, Bu. Nah, kita masuk ke bagaimana langkah-langkah penulisan best practice. Seperti hampir sama dengan PTK, penulisan best practice ini diawali dengan mengetahui atau memahami permasalahan pembelajaran atau permasalahan yang ada pada tugas tambahan kita. Ya, jadi permasalahannya apa, dianalisa terlebih dahulu. Nah, ini karena best practice itu berarti apa namanya ya, hal yang sudah kita lakukan begitu. Yang sudah kita lakukan, yang menurut kita itu terbaik begitu, sehingga nanti bisa ditularkan kepada rekan-rekan lain. Misalnya kasus di tempat saya ada kurang lebih ada apa namanya siswa itu ada 1.148 siswa. Saat itu saya diberi tugas tambahan bersama dengan guru-guru lain, ada Bu Retno Weningsih, ya. Kebetulan kalau Bu Retno Weningsih juga selain partner di sekolah, partner saya juga di rumah itu. Jadi sama-sama mendapatkan tugas tambahan sebagai pembina ECC ekstrakurikuler gitu. English Conversation Club. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada ternyata setelah didiskusikan begitu, kok dengan 1.100 sekian siswa, ECC itu kok peminatnya sedikit. Hanya sekitar 20 sampai 30 siswa saja. Padahal luar biasa banyaknya begitu. Dibanding mungkin kalau lihat pemain voli itu, yang main voli itu luar biasa, 50 sampai 60 70 ketika apa namanya dikasih angket. Nah, kita juga menganalisa permasalahan lagi di dalam apa namanya tugas tambahan kita begitu. Di ECC kok gimana ya? Coba lihat apa yang sudah kita lakukan gitu. Ternyata adalah apa namanya program-program yang ada di ECC itu kayaknya monotoni seperti ini nih gitu. Akhirnya coba kita berembuk, akhirnya ada mungkin variasi kegiatan gitu. Analisa lagi. Nah, ketika ada lomba-lomba yang ada di sekitar sekolah, kalau jauh-jauh sepertinya kita belum bisa mengirimkan terkait dengan banyak hal mungkin. Ya, lomba yang ada di sekitar kita kadang mengirimkan siswa. Dulu saya masih ingat lomba debat di Wonosobo, kita di first round aja sudah kalah gitu ya. Terus lagi pernah mengirimkan beberapa siswa untuk mengikuti perlombaan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Itu juga awal-awal kita kalah begitu, tidak ada piala yang kita bawa. Nah, dari 3 permasalahan itu akhirnya kita coba gali dan kita apa namanya diskusikan lagi dengan, karena ini bisa bersifat individual dan bisa bersifat kolaboratif ini Ibu dan Bapak. Nah, dari diskusi ini baik dengan apa namanya guru bahasa Inggris yang ada di dalam sekolah kita
juga dengan Bu Retno tentu, karena Bu Retno punya sedikit pengalaman gitu. Ternyata membimbing anak di SMA, SMK dan sebelumnya beliau di SMA itu ternyata agak sedikit berbeda gitu. Apakah karena inputnya begitu atau bagaimana? Karena pernah ketika membawa anak SMA itu di sebuah sekolah SMA yang dekat dengan kita itu membawa 5 bisa membawa apa namanya ya, sertifikat dan piala begitu. 6 yang dibawa, 5 bawa pulang gitu. Pernah juga di debat debate di SMA juga kayaknya pernah dapat juara 2 kalau enggak 3 begitu, pernah itu membimbing siswa itu. Pernah juga ketika ada PMR itu mengikuti kegiatan di UNES, kebetulan harus ada sepertinya debat atau speech contest, itu juga alhamdulillah di UNES bisa dapat juara. Lah ini kok berbanding terbalik ketika di SMK itu ketika mengirimkan perlombaan-perlombaan kok jarang dapat. Nah ini mungkin saya juga kemarin dapat info Bu Inayah bisa membawa 1 medali, 1 prestasi dari Unsud, sepertinya juga sebagai apa namanya, ya mungkin untuk memotivasi kita, kami yang ada di Wadas Lintang, itu bisa paling tidak bisa lebih jauh lagi mengepakkan sayap, bukan hanya sekitar Wadas Lintang saja. Nah, yang kedua, langkah-langkahnya bagaimana langkah kita? Nah, kita inventarisasi langkah-langkah yang sudah kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira apa ya? Ternyata apa namanya? Terus kita lakukan agar kita mendapatkan apa namanya? Siswa di program ECC ya bisa banyak lah gitu ya. Maka di PPDB kita ketika kita masuk untuk memberikan sedikit informasi terkait dengan program ECC, kita kemas dengan cara yang menarik. Kita tampilkan siswa, kita sudah apa namanya drill gitu mereka dengan bagaimana agar nanti anak-anak ketika melihat penampilan siswa yang di sana ternyata wah terpesona begitu ya. Terus juga kita lakukan pendekatan pembelajaran di dalam kelas agar bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ECC ini. Dilanjutkan adalah kita melakukan program yang tadi, yang monoton tadi kita tambahkan agar biar tidak monoton. Bagaimana? Pernah kita hunting turis ke Borobudur gitu. Jadi anak-anak diajak ke sana, tentu dengan selain biaya dari sekolah, karena tentu tidak bisa terbiayai semua, anak juga harus dari awal dikasih pengertian, harus menabung dan lain sebagainya agar nanti bisa pergi ke sana begitu. Dan tentu hunting turis ini benar-benar dimanfaatkan, harus dimanfaatkan oleh siswa agar apa namanya ya mempraktekkan apa yang sudah diajarkan. Ternyata ini animonya luar biasa. Terus juga kita mengadakan lomba untuk siswa SMP atau MTS yang ada di sekitar Wadas Lintang, baik itu Padureso, Wadas Lintang, dan Kaliwiro. Ada speech contest, ada dulu hanya speech contest saja. Dan komitenya itu ya dari siswa semua, dari opening sampai closing ceremony itu siswa. Dari yang menghadapi siswa atau guru itu juga siswa. Agar mereka apa? Punya percaya diri. Yang terlibat di sini siapa ya? Anak-anak ICC tadi. Terus juga kita pernah mengambil tahun kemarin, tahun ini kita lupa, bulan bahasa ternyata ada tapi belum kita manfaatkan. Tapi 2 tahun sebelum pandemi, kita ada bulan bahasa. Saya mencoba agar bahasa Inggris bisa diterima banyak apa namanya banyak kalangan, karena ada momen Inggris bulan bahasa, maka pembina menggunakan bahasa Inggris, pembina upacara. Saat itu kebetulan ya saya sebisa-bisa ya saya bagaimana lagi gitu ya, agar animo anak juga bisa apa lebih tertarik lagi. Terus ada juga games. Nah, selain tadi yang sudah kita lakukan,
Terus kita juga mencoba untuk menstandarisasi kegiatan-kegiatan di ECC itu dengan kegiatan yang sering dilombakan oleh universitas mungkin yang ada di sekitar kita. Pernah dulu ya mungkin insidental Unsik menyelenggarakan ada lomba nyanyi. Kebetulan kita juga anak yang punya ada bakat nyanyi begitu. Akhirnya kita coba angkatkan beberapa anak, ada 6 kalau nggak salah kita angkatkan ke sana. Alhamdulillah dapat mendapat piala 1 di lomba nyanyi, juara 2 saat itu. Nah, sama kita juga mengangkatkan di UMP akhirnya kita bisa mendapatkan juara harapan 1 dan juga juara 2 lomba news anchor sebelum pandemi gitu. Nah, dengan cara bagaimana? Salah satunya dengan tadi menstandarisasi kegiatan kita dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara lomba tadi, mungkin universitas. Jadi anak-anak itu sudah ketika nanti di tahun berikutnya ada lagi sudah agak lebih siap. Nah, selanjutnya dampak dari langkah-langkah yang kita ambil tadi sudah saya jelaskan, yaitu dampaknya tadi animonya anak semakin meningkat, juga ternyata akhirnya prestasi bisa diraih begitu ya. Walaupun itu bisa Bapak dan Ibu lakukan, tapi menurut saya ini adalah best practice kami, best practice saya begitu. Jadi best practice ini sangat erat kaitannya dengan pengalaman yang sudah dilakukan oleh kita terkait dengan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas sesuai dengan tugas utama kita atau tugas tambahan kita. Lanjut, Bu. Oke, nah ini adalah judul yang kita angkat saat itu, yaitu strategi relasi. Relasi adalah singkatan dari rencana, pelaksanaan, dan refleksi mewujudkan pengelolaan English Conversation Club di SMK Negeri Wadas Lintang. Lah, ini saat itu kita lakukan secara kolaboratif. Lanjut, Bu. Oke, ternyata tapi ini sudah tadi kita sampaikan gitu bahwa pahami permasalahan kita dulu. Minat peserta didik di ECC ternyata rendah, program ECC-nya masih monoton, materi ECC yang diajarkan belum terstandarisasi untuk kepentingan lomba. Lanjut. Nah, tadi langkah-langkahnya sudah, saya kira sudah. Lanjut. Nah, dampaknya tadi juga bahwa animo peserta ECC meningkat jumlahnya yang tadinya 20, 30, alhamdulillah sampai bisa mencapai 50 gitu ya. Sehingga ketika berangkat ke Borobudur itu ya satu bis bisa kita berangkatkan ke sana. Anak-anak juga semakin percaya diri ketika pulang dari sana ada hal yang bisa mereka ceritakan kepada teman-temannya. Saya ketemu dengan turis ini gitu. Nah, salah satunya menurut kita yang best kita salah satunya adalah prestasi peserta didik meningkat, yang tadinya mungkin minim dengan juara begitu, alhamdulillah sedikit demi sedikit ada juara yang kita raih. Lanjut, Bu. Baik, ternyata sudah di akhir penghujung. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti presentasi saya kali ini. Saya serahkan kepada moderator, kepada Bu Khom, saya persilahkan. Alhamdulillah, we got a very new information about best practice. Sebenarnya saya pribadi juga belum terlalu paham tentang best practice karena kebetulan belum pernah mempraktekkan, Pak. Jujur saja, di sekolahan itu beban administrasi yang harus saya selesaikan di luar kewajiban saya itu
banyak sekali terkait dengan kurikulum. Apalagi masa-masa transisi dari kurikulum KTSW kemudian ke IKM, kurikulum Merdeka, maka juga sangat luar biasa sehingga kadang-kala sampai tidak terpikirkan ada best practice dan sebagainya ini. Nah, malam ini saya jadi tahu ternyata best practice itu bisa ditulis berdasarkan kita sebagai guru bahasa Inggris salah satunya, atau kita sebagai salah satu pelaksana tugas tambahan di sekolah. Oke. Terima kasih banyak. Nanti sebelum teman-teman sebelum waktu saya berikan kepada teman-teman to ask a questions, to add information perhaps or add anything. Karena saya moderator, saya mau meminta hak spesial. Saya mau tanya yang pertama. Hak spesial. Nah, oke, gini Pak. Hak prerogatif, maaf. Nah, gini, saya jadi tertarik sekali Pak terkait dengan best practice yang hubungannya dengan tugas tambahan kita. Nah, kebetulan di sekolahan hari ini saya masih duduk untuk memegang menjalankan kurikulum SMK Negeri 1 Kaligajar, maka kiranya best practice yang bisa saya ambil sebagai tema untuk saya teliti, saya angkat yang terkait dengan kekurikuluman itu kira-kira apa, Pak? Please give me some idea, give me some what we call inspiration, sehingga saya bisa sesegera mungkin nanti setelah perlahan-lahan tesis kita mulai ada titik cerah, saya bisa melakukan best practice sehingga akan menolong kenaikan pangkat begitu, karena memang sama sekali belum pernah tahu seperti apa best practice. Oke. Itu berarti penanya pertama dari saya. Oke, and then the second chance, please. The time is yours. Who wants to ask the question, please? Raise your hand. Mbak Umi Ahiria. Oke, the second one, Pak Bowo. Nah, Pak Bowo, jangan lupa pertanyaan teman. Soalnya saya diminta sama Pak Bowo, pinter dia. Oke, teman-teman, Bu Umi Ahiria, please. Oke, ini bukan Pak Bowo dulu, kayaknya tadi yang angkat tangan Pak Bowo dulu. Oh, Pak Bowo dulu ya? Oke. Oh, lady first ya Pak Bowo ya, ngalah ya. Oh iya. Oke. Thank you. Terima kasih Pak Abdullah dan Bu Ham. Ini yang mau saya tanyakan ini terkait dengan best practice dan PTK, karena kami memang dari sekolah swasta sama sekali belum paham mengenai apa itu best practice dan mungkin PTK yang sudah dijalankan sama Pak Abdullah dan juga teman-teman yang ada di sini. Saya yang akan saya tanyakan itu ada nggak sih perbedaan atau persamaan antara best practice dan PTK? Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, ada nggak perbedaan antara best practice dengan PTK? Baik, thank you very much. A very good question, I think. The next questioners, please go on to Dek Bowo. Please, the time is yours. Oke, thank you moderator dan Mas Abdullah. Saya tertarik tadi pada curhat panjenengan yang di situ menyebut satu nama sebagai partner. Kalau nggak salah tadi Bu Retno apa ya? Salah satu guru di SMK Wadah Selintang yang menjadi partner Pak Abdullah. Apakah dalam menulis best practice ini kita perlu partner atau paling tidak tugas dari partner itu apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, bisa nggak PTK setelah kita melakukan penelitian kemudian kita menulis laporan PTK ditransfer ke best practice biar nanti satu kali jalan kita bisa dua kali keuntungan yang kita dapatkan. Begitu. Terima kasih moderator dan Pak Abdullah. Oke, saya rasa 3 penanya dulu saja ya Pak Abdullah ya, bisa dijawab biar tidak numpuk. Oke, monggo Pak Abdullah. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Ya sedikit, mungkin saya pernah sih memang membuat gitu ya best practice, tapi bersama dengan tadi yang disebutkan oleh Pak Bowo. Karena kebetulan Pak Bowo, saya dapat partner gitu ya.
seiring sejalan gitu. Di rumah iya, di sekolah iya gitu. Sama-sama guru bahasa Inggris juga. Jadi apa ya, sambil menyelam minum air sepertinya ya Pak. Keplak ikan nggak ya Pak? Gitu. Jadi apa namanya? Pertanyaan dari Bu Kom tadi, best practice untuk tugas tambahan kita. Iya betul Bu Kom. Best practice bisa kita tuliskan terkait dengan pengalaman, ya, teman-teman ini ya, pengalaman yang sudah kita lakukan, kegiatan yang sudah kita lakukan intinya, bukan yang belum kita lakukan. Namanya aja best practice, ya, praktik baik berarti yang sudah kita lakukan. Tentu sebetulnya kita atau Bapak Ibu guru semua pasti sudah memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya kira baik di tugas utama atau di tugas tambahan, saya kira permasalahan itu banyak begitu, ya permasalahannya banyak dan juga tapi karena mungkin satu tadi Bu Kom katanya belum banyak literasi tentang itu, tapi mungkin kalau ini mungkin sudah diawali literasi hari ini, besok ditambah lagi, saya yakin mungkin Bu Kom bisa menuliskan banyak best practice terkait dengan tugas tambahan Bu Kom. Karena apa? Karena saya kira apalagi tadi Bu Kom mengatakan bahwa setumpuk permasalahan di kurikulum gitu ya, dan mungkin di pembelajaran. Nah, terkait dengan yang di kurikulum tentu Bu Kom mungkin awali lagi dengan menganalisa permasalahan yang ada di kurikulum. Sebetulnya apa sih permasalahan yang ada? Permasalahan yang ada itu apa? Terus yang sudah dilakukan itu apa? Terus mungkin ke depannya nanti dicoba dengan sebuah strategi. Tadi yang strategi kami lakukan adalah relasi. Ya sebetulnya ya relasi, ya sama ada rencana, pelaksanaan, dan refleksi. Rencana lagi, pelaksanaan, dan refleksi. Terus begitu, terus akhirnya ya kebetulan kita mungkin dapat juga apa namanya tadi ya, siswa yang berbakat begitu ya. Terus kita juga sudah apa namanya mengawali dengan tadi dengan strategi kita tadi dan permasalahannya kita sudah analisa, kita coba tuangkan, kita diskusikan, ternyata bisa menghasilkan ya menurut kita, ya ini menurut kita, lagi-lagi menurut kita bukan menurut orang lain gitu. Menurut orang lain belum tentu ini best, tapi menurut kita ini sudah best gitu. Dan kita buat dalam format best practice yang akhirnya kita bisa ajukan untuk penilaian angka kredit. Nah, kalau saran saya sih tadi mungkin ya, tadi Bu, saya mungkin kalau memberikan saran apa begitu tidak begitu paham, tapi awali dulu dengan menggali permasalahan yang ada di Kali Kajar itu seperti apa sih, beban kurikulumnya seperti apa, beratkah? Kalau berat tentu mungkin memberdayakan apa namanya ya, mungkin penambahan staf gitu ya, staf di kurikulum yang tadinya mungkin hanya satu, mungkin karena sekarang sudah overload tambah lagi Bu. Kalau di Wadas Lintang kayaknya ada berapa, 4 apa 5 ya, 4 kalau 5 itu staf di kurikulum. Saya di ketenagaan ada 1 gitu kan. Terus di humas juga ada berapa, 4 atau berapa. Jadi semakin banyak yang dilibatkan dengan kolaboratif, saya kira mungkin beban akan semakin ringan. Lah, monggo nanti Bu Kom di Kali Kajar seperti apa permasalahan yang ada, terus setelah dianalisa strategi mungkin dikaitkan dengan yang sudah dilakukan, terus ke depannya mau seperti apa dipraktekkan begitu. Terus dilihat dampaknya. Kalau dilihat dampaknya positif, ada banyak nilai positif yang di sana di kurikulum, ternyata pekerjaannya bisa tepat waktu, bisa ya menuntaskan segala permasalahan dengan cepat. Oh, berarti ini langkah-langkah yang sudah terbaik yang kita lakukan gitu. Mungkin itu jawaban saya, Bu. Mungkin saya kira tidak memuaskan, nanti bisa mencari mohon maaf, bukan alat pemuas ya, mencari informasi yang lebih valid terkait dengan apa namanya ya, best practice ini. Ketika di kurikulum harus bagaimana begitu.
Itu yang pertama. Cukup Bu Hom ya? Oke, oke Pak Abdullah. Ini oke, menanggapi. Oke. Terlihat sangat menguasai apa ya persoalan ini sampai ke kenaikan pangkat, karena memang perlu kawan-kawan ketahui bahwa Pak Abdullah ini salah satu tim PAK Kabupaten Wonosobo ya. Jadi untuk kenaikan kredit memang beliau pakarnya memang tim di kabupaten gitu. Nah, hanya ini membersamai teman-teman Bapak Ibu penilai gitu. Oke. Satu yang mau saya garis bawahi Pak Bowo, Ya. berarti best practice itu tadi dikatakan kan best practice, praktek baik. Yang ditulis adalah sesuatu yang sudah kita lakukan, begitu ya? Sudah Betul. kita lakukan dulu baru ditulis, Ya. bukan kita merancang, kemudian diteliti, kemudian dilakukan, terus baru kita endingnya hasilnya kayak mana, bukan kayak semacam research ya Pak ya? Bukan. Ya, jadi yang sudah dilakukan. Baik. Yang sudah dilakukan. Jadi misal gini, oh iya kurikulum di tempat saya ternyata dalam periode tahun ini pengajuan di laman IKTSP ternyata bisa selesai paling cepat di Kabupaten Wonosobo. Ternyata yang saya lakukan karena ini begitu misalnya. Iya. Oke, baik. Siap. Saya jadi tahu. Terima kasih, besok tak tambah untuk literasi tentang best practice. Thank you Pak Abdullah. Oke, sama-sama Bu Hom. Dilanjut ya. Pertanyaan dari Bu Umi ya, Bu Umi Akhiriyah. Apa bedanya antara best practice dengan apa? Dengan PTK ya? Sepengetahuan saya ya, ini Bu Umi dan teman-teman, kalau di PTK seperti yang disampaikan oleh Bu Inayah kemarin, itu kan ada namanya penelitian gitu ya, penelitian tindakan kelas. Berarti kita meneliti gitu ya. Dan di sana ada siklus-siklusnya gitu. Ada yang mengatakan ada diawali dengan prasiklus, Bu. Ada prasiklus, ada siklus 1, siklus 2 gitu. Yang intinya adalah ketika kita melakukan penelitian itu endingnya diharapkan itu meningkat. Maka sering kalau PTK itu peningkatan gitu. Peningkatan. Maka kemarin ketika mau mengajukan itu, mungkin saya ketika mau mengajukan tesis tentang PTK itu ternyata ada informasi kalau hasilnya tidak signifikan, untuk apa begitu ya? Karena sudah dilakukan siklusnya sudah lumayan itu. Diawali dengan prasiklus, kita mengetahui permasalahan sebetulnya hampir sama ini Bu. Hampir sama dengan dengan PTK, ada beberapa yang sama. Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas digali terlebih dahulu. Terus kita mencoba merencanakan treatment perlakuan kita terhadap siswa di sebuah kelas itu dengan teknik apa, metode apa, biar permasalahan itu nanti harapannya ini akan terurai, akan meningkat. Misalkan motivasinya rendah, dilihat dari mana, ternyata anaknya mengantuk, sering mengantuk gitu ya. Terus harus dikasih apa? Mungkin dikasih game gitu. Nah, terus di siklusnya nanti mungkin dikasih treatment apa lagi? Dikasih treatment apa, perlakuan apa sehingga nanti meningkat. Jadi bedanya saya kira PTK dan best practice itu bedanya kalau di best practice tidak ada siklusnya, ya tidak ada siklusnya. Jadi pengalaman yang sudah kita lakukan. Sementara kalau PTK itu ya sesuatu yang akan kita lakukan melihat dari permasalahan yang ada kita hadapi di dalam kelas utamanya. Itu persamaannya dan perbedaannya salah satunya adalah bahwa kalau persamaannya lagi PTK dan best practice bisa yang ada di dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Tetapi kalau best practice bisa juga kita lakukan di luar jam pembelajaran kita. Misal tadi di tugas tambahan. Saya kira Bapak Ibu banyak yang dikasih tugas tambahan. Ya, bisa jadi wali kelas ya. Itu juga bisa. Mungkin mengelola siswa itu satu kelas lumayan loh ya.
lumayan lumayan menguras tenaga. Harus mengawasi, harus membina sekitar mungkin 36 siswa gitu ya. Harus kenal karakternya lebih dibanding dengan mungkin bapak dan ibu guru yang lain, karena ada banyak waktu yang diberikan oleh wali kelas untuk ya mungkin parenting gitu ya, sebagai wali atau orang tua di dalam sekolah begitu. Sambil mengajar, sambil mungkin karena sebagai tugas dan wewenangnya sebagai wali kelas, tentu perhatiannya akan lebih dibanding dengan guru mapel ya. Gitu. Terus tadi kalau perbedaannya, kalau PTK itu tidak bisa dilakukan di luar jam pembelajaran dan tidak boleh dilakukan di luar kelas yang akan diteliti. Ya satu kelas saja. Nah itu. Nah, tapi kalau misalnya best practice itu harus bisa menyeluruh, apa ya, bisa dilakukan di level itu. Begitu. Tapi kalau penelitian tindakan kelas itu berbasis ya kelas dan hanya diambil samplingnya satu kelas, tidak bisa kelas yang lain. Mungkin itu jawaban berarti saya. ada tim penilainya juga, dua-duanya PTK dan perspektif. Apakah ada tim penilainya? Kemudian mungkin nggak dilakukan di swasta, terus siapa yang kontrol? Apakah ada pengawas atau yang lainnya? Itu. Oke. Best practice itu dengan PTK memang hal yang menurut Bu Inayah kemarin, kalau nggak salah ya Bu, menjadi primadona sepertinya di Jawa Tengah untuk dilombakan. Kebetulan saya belum pernah ikut. Nanti teman-teman bisa ikut ya kalau sudah menulis. Itu ya. Jadi mungkin antara best practice untuk lomba dan best practice untuk dinilaikan di penilaian angka kredit untuk bagi, mohon maaf ya teman-teman yang PNS gitu ya, itu ya berbeda, baik itu format dan juga mungkin isi di dalamnya itu berbeda, sangat berbeda. Jadi kalau yang ya kalau untuk lomba kan pasti sudah bumbu-bumbunya sudah itu ya, biar apa namanya ya, terlihat itu langsung cetar membahana gitu kata Syahrini gitu ya. Begitu dilihat pertama dari judulnya saja sudah wow, ini keren ini gitu ya. Tapi kalau mungkin yang apa namanya, yang untuk dinilaikan di PAK ya di tingkat kabupaten misalnya, itu ya tidak seperti format lomba, tidak ya, harus sesuai dengan buku 4A ya kalau nggak salah ya, harus sesuai dengan buku itu. Kalau tidak sesuai dengan buku itu malah justru salah. Malah misalnya format lomba kok dinilaikan salah malah. Misalnya sudah menang nih, menang apa namanya PTK di best practice gitu ya. Formatnya format lomba, terus dinilaikan untuk PTK, malah ini tidak lengkap karena biasanya template-nya beda-beda. Gitu Bu Umi. Terus kalau misalnya di tadi apa ya Bu ya? Ada pengawasan atau penilaian antara PTK dan best practice-nya itu ada timnya. Timnya, oke. Timnya ya tim penilai PAK Kabupaten Wonosobo. Ya salah satunya di SMK-nya Bu Ina itu ada 3 ya Bu Ina ya. Iya, ada 3. Ada 3 penilai. Ada Bu Heri, ada Bu Umi, ada Pak Ton. Pak Fat juga ya. Sekarang tambah 4 berarti. Berarti 4 kalau di SMK 1. SMK 2 ada Bu Ani siapa? SMK 2. Yang penilai angka kredit? Penilai dulu almarhum Pak Punjul saja. Oh Pak Punjul ya. Sekarang nggak ada. Almarhum sekarang udah sedo kan. Terus sudah pensiun. Sekarang nggak ada. Sepertinya kumpulnya di SMK 1 deh di tempat saya penilainya. Kalau sekretariatnya di SMK 2 ada Pak Agus ya yang baru kemarin masuk. Nah, Pak Abdullah, nanti saya boleh menambahkan sedikit tentang best practice ya. Oke, siap. Oke. Tadi menyambung tadi siapa Bu Umi ya, adakah yang menilai terkait dengan best practice? Ya ada Bu. Kalau Ibu nanti ikut lomba, ya tentu penilainya juri ya. Berarti panjenengan harus
melihat apa namanya ya, mungkin template-nya seperti apa, disesuaikan dengan format lomba yang diikuti. Juga bahasanya pasti akan berbeda, formatnya berbeda. Mungkin bisa dikonsultasikan dengan teman-teman yang sudah mengikuti lomba best practice itu seperti apa. Misalnya yang menang itu seperti apa. Tapi kalau misalnya di Wonosobo ya tadi harus sesuai dengan buku 4 tadi. Itu Bu Umi, ada lagi yang belum terjawab Bu Umi Akhiriyah? Saya menambahkan boleh nggak Pak Abdullah? Oh, langsung sekarang? Boleh, silahkan. Pak Bowo sabar ya Pak. Terkait best practice dan PTK tadi yang ditanyakan oleh Bu Umi, perbedaannya di mana? Seperti saya cuma menambahkan saja. Kalau PTK itu kan sebuah penelitian dan itu ada siklus, tetapi kalau best practice itu adalah pemaparan apa yang kita lakukan. Perbedaannya ketika best practice itu tidak ada bab 3 metodologi, tetapi kalau PTK itu ada bab 3 metodologi. Jadi best practice itu isinya yaitu cuma introduction, kemudian pemaparan dari dari teori, kemudian pemaparan conclusion, itu saja. Kemudian untuk format Pak Abdullah, saya sedikit kemarin ketika saya mengikuti pelatihan best practice dari provinsi itu, sebenarnya untuk format lomba dan untuk PAK itu hampir sama, tergantung jurinya, yaitu yang dinilai biasanya kebanyakan itu kan bukan inovasi, tetapi keterbaruan apa pada best practice kita. Biasanya judul dari best practice itu adalah judul dari kita sendiri, bukan misalnya kayak saya pernah menulis best practice, yaitu kalau misalnya dalam penelitian PTK saya menggunakan pembelajaran menggunakan Kahoot kayak gitu ya, menggunakan Kahoot untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, misalnya itu dalam PTK. Kemudian saya meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa. Berarti yang diteliti itu nanti adalah hasil belajar, kemudian ada siklusnya bisa meningkatkan atau tidak. Tetapi ketika best practice, saya cuma menuliskan metode pembelajaran dengan reward pada Kahoot. Nah, pada judul itu sendiri itu perbedaannya. Kalau di best practice itu adalah judul kita. Saya menggunakan metode perekah. Namanya metode perekah. Perekah itu apa? Perekah ada pemberian keyword pada Kahoot. Nah, yang membedakan itu dengan best practice, biasanya kalau best practice itu adalah judul yang kita buat. Misalnya kalau saya lihat yang sudah jadi juara itu, misalnya metode apa manis kayak gitu. Nah, apa manis itu namanya apa? Itu seperti itu. Jadi judul-judul yang kita bikin istilah-istilah, tetapi itu bisa menjadi singkatan. Itu saja mungkin Pak Abdullah yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih melengkapi ranah pengetahuan kita. Saya juga tercerahkan oleh Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Pak Bowo ya, Pak Bowo tadi tanyanya apa ya Pak? Siap, ya siap. Diulang boleh Pak? Kolaboratif ya Pak? Gimana? Tadi pertanyaannya terkait dengan apa ya? Dengan kolaboratif ya Pak? Ya, kolaboratif. Apakah itu dibutuhkan sebagai asisten atau bagaimana dalam best practice? Sama seperti waktu PTK itu kan ada partnernya. Apakah di best practice juga ada? Kemudian pertanyaan yang kedua, bisa enggak kalau semisal saya memberikan satu treatment di satu kelas tertentu, misalnya untuk melakukan PTK, kemudian dari hasil PTK itu bisa enggak saya jadikan sebagai best practice? Oke, baik. Teman. Baik, terima kasih Pak Bowo. Saya mencoba menjawab gitu ya. Terkait dengan PTK itu bisakah bersifat kolaboratif? Saya kira bisa. Walaupun nanti teknis pelaporannya itu bisa sendiri-sendiri begitu. Jadi kebetulan dalam kasus saya gitu ya, kasus saya bersama dengan Bu Retno di sekolah begitu ya. Kebetulan sama-sama di ECC begitu. Tapi ketika sampai ke perlombaan itu ternyata yang bisa menang bukan anak didik saya gitu. Kebetulan saya yang di bagian spelling bee kalau nggak salah gitu.
saya nggak bisa masuk nominasi. Ternyata punya Bu Retno 2 bisa masuk di Juara Harapan 1 dan juga di Juara 2. Nah itu akhirnya karena ya sudahlah ibu saja yang ini yang untuk laporan best practice-nya, saya enggak, karena saya tidak best gitu. Sebetulnya sih bisa, tapi karena prestasinya tidak ada dari pembimbingan saya, ya sudahlah nggak masalah gitu. Itu yang pertama Pak Bo. Jadi bisa dilakukan kolaboratif dan juga individual ya kira. Terus bisakah best practice PTK atau best practice ya yang di itu ya? Bisakah PTK di best practice kan gitu ya? Oke, saya kira bisa Pak. Tapi dengan format yang format antara PTK dan format best practice itu berbeda. Tadi sedikit yang disampaikan oleh Bu Ani ya. Kalau best apa namanya? Kalau PTK itu ada siklik gitu ya, atau siklus begitu, ada siklus, ada prasiklus dan sebagainya. Terus sementara kalau ini best practice itu ya cerita tentang pengalaman. Ya mungkin ketika di PTK itu apa namanya strategi yang dilakukan berhasil, mengapa tidak diangkat untuk jadi best practice? Dan itu nilainya bisa 2. Kalau yang PTK itu bisa nilainya 4 gitu. Walaupun itu misalnya kayak best practice itu juga harus diseminarkan dulu, harus di apa harus di ya diseminarkan dulu gitu. Jadi nanti bisa untuk kenaikan angka kredit gitu. Itu mungkin jawaban saya, nanti bisa teman-teman tambahkan kalau misalnya belum apa ya, belum memuaskan jawaban saya. Boleh menambahkan Pak? Boleh Pak, sangat Pak boleh. Abdul. Sangat boleh. Bu Kom, monggo. Ini menjawab pertanyaan Pak Bowo, mungkin ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Juga tadi Pak Abdul juga sudah sangat memberikan informasi yang luar biasa tentang best practice. Kalau pertanyaannya Pak Bowo tadi yang kedua, kalau tidak salah terkait dengan apakah PTK itu bisa menjadi best practice, jawabannya menurut saya bisa iya, bisa tidak, Pak. Kalau secara langsung tentu saja tidak, karena apa? Definisi dari PTK kemudian best practice itu sudah cukup berbeda. Yang kedua terkait dengan masalah struktural, ya struktur dari best practice dan PTK itu sudah berbeda. Kemudian pembuatannya juga berbeda. Kalau tadi disampaikan bahwa kalau best practice itu lebih kepada kita punya metode, kemudian kita pakai sebagai acuan. Kalau PTK mungkin kita menemukan gitu. Kemudian kalau PTK itu dilaksanakan siklusnya panjang, bisa 1 kali dalam semester, 1 semester atau 6 bulan. Walaupun dalam walaupun itu dilakukan dalam beberapa siklus, biasanya minimal 2, tetapi itu merupakan satu rangkaian. Sehingga ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Berbeda dengan best practice, karena ini sudah ditemukan caranya, biasanya tidak memakan waktu yang lama. Nah, jawaban yang kedua bisa iya, tapi dengan syarat asal PTK itu sudah teruji dan berhasil, Pak. Misalkan kita melakukan penelitian tindakan kelas 1 kali dan kita menemukan hasil seperti ini. Kemudian kita ulang lagi di tahun berikutnya, ternyata hasilnya ada peningkatan. Sampai mungkin beberapa kali, mungkin 2 atau 3 kali, ternyata ada kecenderungan peningkatan. Nah, dari PTK yang kita lakukan berulang-ulang ini tentu saja akan mendapatkan sebuah kesimpulan secara sederhana, misalkan seperti ini. Oh, ternyata metode ini bisa digunakan untuk meningkatkan ini. Nah, dari situ kita bisa menggunakan hasil dari PTK itu sebagai best practice seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Ganteng Bowo dan Pak Abdullah yang bisa saya tambahkan.
Dan yang lain-lain saya kira setuju dengan Bu Anik tadi, Pak Abdullah, hanya sekedar saya tambahkan saja. Dan mungkin tadi best practice itu bisa diseminarkan, bisa tidak Pak. Kalau best practice itu acuannya adalah untuk disimpan di perpustakaan, tidak perlu diseminarkan. Tapi kalau misalkan mendapatkan nilai lebih, itu bisa diseminarkan, kemudian bisa dipublikasikan ke jenjang level tinggi dan nilainya bisa lebih tinggi. Seperti itu. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Bu Terima kasih Pak Toto. Ke Pak Abdullah. Ini kalau di Pemalang sudah sejajar dengan kepala dinas Pak Toto. Dinas kebakaran tapi. Baik. Terima kasih Pak Ruswanto dan juga guyonan segarnya Pak Bowo ini. Betul Pak, mungkin ya sama, mungkin informasi tadi saya belum sempurna, disempurnakan oleh Pak Ruswanto. Best practice ini memang juga tidak instan Bapak Ibu. Laporan saya kemarin dengan yang kita lakukan itu memang ada beberapa, kalau nggak salah 1, 2, 3 semester kalau nggak salah ya. Arti di semester ini seperti apa, semester berikutnya seperti apa, semester 3 seperti apa begitu. Lumayan panjang karena memang ini bersifat pengalaman, tapi bukan berarti seperti kayak PTK begitu, bukan. Ya. Baik itu formatnya itu tentu tadi yang sudah disampaikan juga berbeda. Betul yang disampaikan bahwa tadi kalau PTK itu di 1 semester ini baik, terus besok semester besok dilakukan lagi begitu ya, dilakukan lagi di kelas yang berbeda tentunya. Karena tentu kelasnya juga sudah akan berbeda ya Pak. Dengan metode yang sama mungkin mata pelajaran di kelas 10 misalnya naratif misalnya ya. Tahun berikutnya kan berarti anak tersebut naik kelas ya. 10 misalnya TO1 naik kelas, berarti kita masih di 10 TO1 misalnya. Kan anaknya sudah berubah ya. Atau mungkin dicoba di kelas lain, kelas busana misalnya. Itu ketika teruji tadi betul dengan ternyata efektif gitu, nanti bisa dijadikan best practice. Itu tambahan saya juga untuk melengkapi dari Pak Ruswanto tadi. Masih ada satu pertanyaan lagi Bu Hom, Bu Anik. Oke, silakan. Tadi ada yang request juga Mbak Evi juga mau tanya. Boleh kita buka 2 penanya lagi aja maksimal, nggih? Oke, baik, terima kasih. Ini cuaca sore-sore sudah gelap dan hujan lebat di tempat saya juga. Kayaknya di tempat teman-teman juga sama. Oke. Wow, hujan lebat ya. Oke. Oke, silakan saya juga Bu. belum sholat asar ini. Oh iya. Bu Anik dulu, monggo silakan Bu Anik. Ya, tadi cuma menambahkan saja, malah belum lower hand. Nanti kalau iya. Oh, baik. Oh iya, oke. Tinggal Bu Evi ya. Berarti tinggal kita nambah Mbak Evi ya, masih ada 1 slot ya untuk Mbak Evi ya. Baik. Silakan Miss Evi. Nggih, Bu Hom, sinyalnya susah. Susah banget ini lagi hujan-hujan di Purbalingga. Pertanyaan simpel saja, ini dari kemarin sebenarnya saya bertanya-tanya kalau tadi kan bisa diseminarkan dan tidak, dan ini kalau misal diseminarkan ini maksudnya kita membuat acara sendiri, ada seminar kemudian membuka mungkin partisipasinya ikut gratis atau berbayar, atau kita ikut di seminar misal ada mungkin ada kegiatan misal di universitas mana atau ada kegiatan di organisasi mana, kemudian kita menyeminarkan di situ, atau kita yang membuat acara sendiri untuk menyeminarkan khusus
tulisan kita gitu, seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, langsung ditanggapi ya, Bu Ham ya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus karena Bu Evi memang masih new ya, fresh graduate. Sangat dasar. Fresh graduate ya. Dan kalau besok apa namanya sudah masuk di dunia guru, segera langsung Mbak Evi, gas. Ikut yang namanya PTK atau mungkin di best practice gitu, karena masih muda, darah muda, saya kira nanti banyak akan segera apa ya, adaptasi dan cepat berinteraksi. Kalau mungkin saya yang tua-tua sepertinya lumayan lambat untuk masuk ke sana. Baik, pertanyaannya tadi kita harus apa kita yang harus menyeminarkan atau kita yang bagaimana? Sepengetahuan saya ini Mbak Afi ya, terkait dengan PTK dan best practice tadi, seminar dan lain sebagainya. Kalau PTK memang ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas atau mungkin best practice yang terus akhirnya kita seminarkan begitu. Ya, kita bisa menjadi tuan rumah, kita bisa menyelenggarakan sendiri di sekolah kita. Bisa. Ya, dengan catatan harus ada 15 orang kalau secara ini ya, secara aturan. Lebih dari itu boleh, tapi minimal 15. Dengan 3 sekolah ya 15 orang. Peserta, 15 peserta, Pak. Iya, 15 peserta, maaf. 15 peserta gitu ya. Dengan 3 sekolah yang berbeda dengan level yang sama. Misalnya kalau SMK ya levelnya dengan SMA dengan MA gitu ya, gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada, nah ini tidak ada yang seperti itu, akhirnya ya juga melunak ternyata ada beberapa yang, ya kalau nggak ada gimana? Ya bolehlah di bawahnya, begitu. Ada yang seperti itu. Tapi intinya sebetulnya ya 15 peserta. Nah kita karena kita jadi penyelenggara, ya tadi. Masa mengundang mereka bagaimana gitu ya? Ya paling tidak sebagai kan harus menyiapkan panitia kan Mbak Evi ya. Tidak mungkin kita akan langsung jadi presenter. Harus ada yang jadi moderator, harus ada yang jadi notulen, harus ada yang jadi pengambil foto, ada yang jadi banyak hal lah yang jadi-jadinya tadi. Jadi datang tentunya ya sebagai tamu tentu kita ya harus ya menjamu lah ya. Ya menjamu gitu. Tapi dulu saya lakukan tidak di sekolah saya Mbak Evi, karena kebetulan saya melakukan seminar itu di SMK-nya Bu Ani sekarang. Saya dulu seminarnya di SMK 2, saat itu ada pelatihan di sana, mendatangkan dari LPMP Jateng gitu ya, ada Pak siapa saya lupa. Ya lupa namanya, kalau udah lama itu ya. Jadi mendatangkan pakar di sana, kita juga setiap minggu itu harus ke SMK 2 Mbak Evi. SMK 2 padahal perjalanan dari Wadas Lintang ke sana juga sekitar 1,5 jam. Itu dilakukan di hari, kalau nggak salah hari Sabtu ya. Kalau nggak Sabtu kadang Minggu. Nah Sabtu dan Minggu terus begitu. Ada pembimbingan saat itu ya, dari awal judulnya apa gitu ya, pembimbingan terus sampai ke penulisan, sampai ke pelaporan, sampai seminar begitu. Ya kita ya berkontribusi, ada sekian rupiah kita yang harus berikan ke sana ya tadi ketika ya ada narasumber tentu juga harus ada transport gitu ya dari Semarang ke mana ke Wonosobo kan tentu harus dipikirkan itu. Kebetulan pesertanya ya karena saat itu peserta pelatihannya ada sekitar 20-an lebih malah, sekitar 25 saat itu di sekitar Wonosobo. Itu ya akhirnya ya sudah cukup. Ya kita ya ketika seminar saat itu di hari Sabtu itu kan kalau nggak salah maksimal hanya berapa ya? Hanya berapa orang gitu yang bisa seminar. Tidak bisa langsung 15 di hari Sabtu, itu nggak bisa. Dibatasi juga.
besok lagi seminar lagi, terus gitu. Sampai akhirnya semua bisa seminar terdokumentasi dengan baik, dan kita juga tidak apa ya, secara aturan kita sudah sesuai gitu, sudah sesuai diseminarkan begitu. Juga kita mengundang pengawas. Sebetulnya yang disampaikan oleh berapa orang itu ya sebetulnya pengawas, terus kepala saat itu Dinas Kabupaten Wonosobo juga diundang. Sebenarnya tidak diundang pun tidak apa-apa, tapi karena untuk saat itu mungkin panitianya, nah ini momen ya kali ya, kalau misalnya menghadirkan dari Dinas Kabupaten Wonosobo kan paling tidak ya bahwa kegiatan ini di Wonosobo ada gitu, kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan di Wonosobo itu ada PTK gitu Mbak Evi. Jadi ya seperti itu, bisa kita lakukan sendiri atau mungkin nebeng Bu di kegiatan lain, misalnya MGMP memfasilitasi, alhamdulillah ya, urun-urun sedikit mungkin ya, tidak terlalu banyak ketika kita menghadirkan teman-teman yang 15 di sekolah kita, belum lagi panitia, belum lagi teman yang ada di kantor gitu kan ya lumayan kalau dipikir-pikir banyak begitu. Atau bisa juga kerjasamanya begini, mungkin dalam satu sekolah itu ada beberapa guru yang akan seminar, misalnya tidak hanya mapel bahasa Inggris kok, tetapi mungkin dari mapel yang lain itu biasanya kita juga bisa kerjasama lah. Intinya dalam satu hari itu kita nanti ada seminar 4 mapel, nah itu kan kita sudah ibaratnya mengundang dari berbagai sekolah kan, nah itu juga sebenarnya bisa dan memperingan juga sih anggarannya begitu. Selain yang disampaikan Pak Abdullah tadi, jadi seperti yang saya lakukan, saya bareng-bareng dengan teman satu sekolah, ada matematika, ada PPKN, ada pokoknya bahasa Indonesia, pokoknya jadi satu lah begitu. Jadi kita bareng-bareng seminarnya begitu. Iya. Pak Abdullah boleh sedikit juga. Oh, yang Mbak Evi sudah selesai ya Mbak Evi? Berarti untuk biaya itu tidak ada, misal ibarat kata sekolah ada BOS gitu atau beasiswa. Oh, ibarat tidak ada. Kalau itu mandiri Mbak Evi. Itu murni kita sebagai wujud kita untuk pengembangan diri kita. Di sekolah sepertinya tidak ada, tidak sampai membiayai seperti itu. Kalau mungkin untuk pelatihannya, ketika nanti ada pelatihan best practice, pelatihan PTK di luar, atau mungkin menghadirkan pakar untuk dibawa ke sekolah gitu, PTK baik PTK atau best practice bisa. Ini Pak Rus kemarin sudah kayaknya memposting ya di SMK Pak Ruswanto itu ada yang seminar PTK begitu. Iya, kebetulan kita memanfaatkan MGMP Pak, betul. Jadi setiap kali ada MGMP kita manfaatkan, teman-teman yang ingin naik pangkat kita fasilitasi supaya mereka juga tidak kesulitan mengumpulkan orang. Bahkan kalau persyaratannya hanya 15 orang, malah kemarin kita sampai hampir 90 orang. Ya. Kalau di Cilacap itu luar biasa. SMK-nya itu 67 negeri swasta. Jadi kalau satu sekolah diwakili satu saja itu sudah minimnya 67. Padahal biasanya yang berangkat itu ada yang satu, ada yang dua gitu. Yang bantu teman-teman buat ya meningkatkan angka kredit saja, dan itu gratis. Cuma ketuanya Pak Koko. Oh iya. Wah, pasti antusias banget berangkat mesti. Cuma memfasilitasi saja, Bu. Baik, sepertinya itu ya Mbak Evi ya. Pak Abdullah nambah sedikit, boleh bertanya sedikit Pak Abdullah terkait dengan penjelasan Pak Abdullah tadi yang untuk penulisan best practice itu kan tidak harus apa yang menjadi tugas pokok kan begitu. Cuman pernah tapi saya tidak tahu ini benar atau tidak bahwa yang masuk ke angka kredit adalah best practice yang sesuai dengan tugas pokok kita. Apakah itu benar? Kemudian untuk kita bisa dikatakan telah menulis best practice itu ada satu syarat bahwa itu harus publish, seperti yang kemarin PTK juga. Kita PTK dikatakan telah melakukan penulisan PTK jika sudah publish kan begitu. Nah, kalau hanya sebatas untuk mungkin
kenaikan pangkat dan hanya pelaporan di tingkat sekolah masuk ke perpustakaan, berarti sama nggih seperti yang kemarin saat saya PTK itu, artinya belum sampai publish kan, tapi kalau sudah publish masuk jurnal, ibaratnya jadi artikel dan dipublikasikan, nah itu poinnya apakah bertambah atau istilahnya berbeda dengan yang hanya di tingkat sekolah begitu, Pak Abdullah? Baik, terima kasih Bu. Sepertinya nanti kita mungkin belajar bersama kembali. Nanti lewat buku 4 kalau nggak salah ya. Buku 4 terkait dengan penilaian angka kredit. Kalau tidak salah memang namanya PTK, best practice itu bisa di dua ranah gitu, di pembelajaran kita dan tugas pokok, tugas tambahan yang diberikan sekolah kepada kita itu. Jadi seperti misalnya juga apa namanya, karena tadi ya pengertiannya itu tadi kan ada, kalau tidak salah itu di tugas menyelesaikan permasalahan di tugas apa dan pembelajaran gitu kalau nggak salah itu ya. Nah itu kan berarti memang ada dan, berarti saya kira dan sesuai buku 4 sepertinya itu Bu yang saya pahami, bisa di dalam pembelajaran kita dan juga di tugas tambahan kita. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, kalau tidak salah juga, kalau namanya best practice yang mungkin hanya sekedar untuk dilaporkan dan memperoleh angka kredit 2 kalau nggak salah ya, itu bisa tidak diterbitkan, artinya tidak dipublish, hanya disimpan di perpustakaan saja, nanti bisa bernilai 2. Nah kalau dipublikasikan berarti kan mungkin dijadikan artikel ya Bu ya, dijadikan artikel berarti nanti masuk jurnal, ada dan double point gitu ya Pak? Iya, Oh begitu. point. Artinya best practice sendiri sama artikel di jurnal yang publish itu sendiri, berarti nanti sendiri, gitu. Double gitu ya? Enggak, double. Oke. Sepertinya itu informasi yang pernah saya terima. Jadi kalau misalnya dikemas dalam bentuk apa, nanti diseminarkan misalnya. Kita jadi menyeminarkan best practice, berarti kita dapat apa namanya, nilai menjadi apa? Menjadi pemateri atau narasumber ya, narasumber misalnya misalnya di seminar itu nilainya juga akan tambah lagi 0,2 ya, tambah lagi 0,2. Nanti mungkin dijadikan apa lagi, bisa kalau misalnya kita sangat kreatif mengolah satu hal penelitian kita atau mungkin apa dijadikan apa-apa itu nanti bisa apa namanya, bisa menambahkan poin angka kredit kita. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Cukup Bu, bukan ya? Iya, menambahkan sedikit. Oke, Pak. Ini kalau saya menyitir kalimat yang sering dikobarkan semangatnya oleh Prof. Ton ke kita adalah nggak apa-apa kita apa namanya, harus pay tenaga, harus pay materi bahkan, tetapi nanti rewardnya kan itu akan melekat pada gaji misalnya, melekat dengan sendirinya di rezeki yang kita terima, karena apa, rewardnya kan setelah kita naik pangkat otomatis misal gaji mengikuti, pendapatan mengikuti, kan dia sudah melekat ke sana dan itu sebagai gantinya gitu. Namanya berjuang. Cie. PJ-nya kan harus harus menyampaikan kalimat-kalimat positif dari beliau, saya teruskan. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman. Alhamdulillah sekali Pak Abdullah. Yuk kita kasih plus dulu. Terima kasih teman-teman. Tapi benar-benar hari ini Pak Abdullah menguasai sekali tentang best practice karena sampai memang beliau dan segala isinya ya Pak Abdullah, pokoknya sampai mekanismenya dan sebagainya. Jadi sangat-sangat apa ya, apresiasi karena memang beliau pelaku. Jadi beliau memahami betul isinya, memahami betul aturannya, memahami betul mekanismenya. Jadi menjelaskan ke kitanya juga enak diterimanya dan saya jadi paham. Insya Allah saya tertantang untuk ini. Insya Allah nanti saya tambah, sudah dipatik di hari ini, sore ini, nanti insya Allah saya tambah dengan banyak literasi. Tadi juga masukan dari Bu Ani, masukan dari apa teman-teman. Oh iya, dapat satu kabar ini dari Bu Ani, ternyata karya best practice-nya masuk jadi gelar karya di provinsi. Wow. Keren. Sip. Oke.
Iya, dan ini Malah perlu saya buram sampaikan loh. tadi. Enggak, ini artinya apa, Bu? Ini saya sampaikan untuk motivasi teman-teman bahwa if we try, kemudian kita ternyata bisa gitu loh, dan bisa tembus sesuatu yang rewardnya kadang-kala beyond our expectation kan gitu ya, beyond our expectation. Jadi bahkan tadi disampaikan saya nulis ini jauh sebelum saya kuliah, tetapi baru kali ini kemudian saya perbaiki setelah dapat banyak ilmu dari Prof. Ton gitu. Nah, itu tadi WA-an sempat di tengah-tengah kita perjalanan Zoom ini, ya artinya alhamdulillah berarti upaya kita untuk meningkatkan teachers professional development melalui kuliah ini juga sangat bermanfaat, begitu ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya. Silakan untuk yang belum pulang dari sekolah, silakan cepat pulang dari sekolah, hati-hati di jalan. Yap. Hujan deras, Jangan lupa absen ini dulu. Oh iya, belum absen saya. Petir dari Wonosobo juga ini gelap gulita. Nanti linknya silakan untuk diunggah, untuk dirender. Mungkin kita butuh waktu agak lama karena kita 1,5 jam lebih ya ini. Nanti Bu Umi Nadhirah untuk merender. Okay, thank you all. And as a report for Prof. Ton, let me resume this meeting that the presenter is me. The presenter is Pak Abdullah, the host is me. Penyedia Zoom-nya adalah Bu Umi Nadhirah sekaligus sebagai recorder. Dan nanti Bu Umi Nadhirah insya Allah siap untuk membantu sampai kepada rendering untuk upload, sehingga linknya mohon ditunggu, nanti kita submit di our submission form sendiri-sendiri individually on class. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Abdullah. Good job. I love it. Oke. Ada kata-kata motivasi yang mau teman-teman sampaikan? Pak Bowo mungkin biasanya punya kata-kata yang ahli memelintir bahasa dia mah. Enggak. Sudah mulai ngantuk, dia lapar, dia mau pulang. Semangat. Okay, thank you so much. Let me close this meeting by saying hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof. Ton, kami undur diri. Terima kasih. Monggo.